Apa kabar anak-anakku yang solih dan solihah semua? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat walafiat. Anak-anakku siswa MTS 6 Bantul yang saya cintai, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan nikmat sehat kepada kita semua, sehingga pada hari ini kita bisa bertemu kembali guna mengikuti layanan bimbingan klasikal yang akan disampaikan oleh saya, Ibu Rita Ningsih Sujoko. Kali ini saya akan menyampaikan sebuah tema yang berjudul Kiat Jitu Menghadapi Ujian. Alasan Bu Rita mengambil tema Kiat Jitu Menghadapi Ujian ada dua hal. Yang pertama, sehubungan dengan akan dilaksanakannya penilaian akhir semester gasal ini yang insya Allah akan diselenggarakan pada 27 November hingga 5 Desember 2020 mendatang. Yang kedua, ternyata masih banyak siswa yang merasa cemas dan khawatir saat hendak mengikuti ujian. Kecemasan ini tentunya berpengaruh pada hasil penilaian akhir semester. Sedangkan tujuan dari layanan bimbingan klasikal ini adalah yang pertama, saya berharap kalian semua mampu memahami jenis-jenis hambatan psikologis yang biasanya dialami menjelang ujian sekolah. Dan akibat apa saja yang bisa dialami oleh siswa apabila dia tidak siap menghadapi ujian sekolah. Tujuan yang kedua adalah saya berharap siswa dapat mengetahui hal-hal apa saja yang perlu disiapkan untuk mengikuti ujian dan prinsip-prinsip yang harus dijaga atau dilaksanakan ketika menghadapi ujian. Untuk lebih lengkapnya, mari kita lihat tayangan slide berikut ini. Dan jangan lupa anak-anakku sekalian tetap menjaga diri dengan mengutamakan protokol kesehatan di masa pandemi COVID dimanapun kalian berada. Selamat menyaksikan. Kiat jitu menghadapi ujian. Hambatan psikologis menjelang ujian. Banyak di antara kita merasa khawatir dan cemas berlebihan ketika hendak menghadapi sebuah ujian. Banyak hal yang mempengaruhi kecemasan tersebut. Nah, mau tahu hambatan psikologis apa yang biasanya dirasakan oleh seseorang? Di antaranya adalah yang pertama, cemas tidak menguasai materi. Biasanya untuk anak yang tidak belajar dengan tertib, tidak mau belajar dengan teratur, ketika ujian akan dilaksanakan, dia baru sadar bahwa saya ternyata belum menguasai materi yang akan diujikan. Hal tersebut menimbulkan kecemasan dalam dirinya. Aduh, bagaimana nih? Saya mau ujian, materinya saja saya tidak tahu. Aduh, bagaimana nih? Kok ternyata saya selama ini tidak belajar? Apa yang harus saya siapkan? Nah, kecemasan ini juga mempengaruhi psikologis seseorang ketika menjelang ujian. Yang kedua adalah takut nilai buruk. Sebenarnya hal ini normal ya. Semua orang memiliki kekhawatiran takut nilai hasil ujiannya itu tidak baik atau buruk. Untuk anak-anak yang siap dengan materi yang dia kuasai, terkadang masih tetap memiliki rasa khawatir nilainya nanti tidak maksimal. Nah, apalagi untuk anak-anak yang belum menguasai materi, pasti rasa takut nilai buruk akan lebih banyak mendominasi dalam dirinya. Yang ketiga, gelisah belum belajar. Ini sebenarnya masih ada sangkut pautnya dengan poin nomor 1 di atas. Gelisah belum belajar karena dia belum menguasai materi dan dia berusaha untuk mengejar ketertinggalannya, dia menerapkan sistem belajar yang kebut semalam. Nah, karena materinya banyak dan tidak mungkin dikuasai dalam waktu 1 malam, timbul kegelisahan dalam dirinya.
Aduh, materinya masih banyak, belum saya baca semuanya. Nah, kegelisahan ini mempengaruhi seseorang secara psikologis ketika mengikuti ujian. Yang lainnya adalah gelisah tidak naik kelas. Ini juga sangat berbahaya apabila kalian rasakan atau kalian pikirkan. Sebenarnya salah satunya gelisah tidak naik kelas ini juga merupakan pemicu atau salah satu motivasi kalian untuk mau belajar lebih giat. Jadi ketika kamu khawatir tidak naik kelas, gelisah jangan-jangan saya tidak naik kelas, harapannya adalah kamu lantas mau belajar dengan tekun. Nah, masalahnya di sini adalah apabila kamu tidak belajar dengan tertib, tidak mau belajar dengan tekun, sehingga kamu baru tersadar ketika hendak ujian bahwa saya tidak menguasai materi sehingga kegelisahan untuk tidak naik kelas semakin menjadi-jadi dalam pikiran kamu. Yang kelima, nah coba deh kalian renungkan sejenak. Kira-kira hambatan psikologis apa dalam diri kamu yang belum disebutkan oleh Bu Rita di atas? Kalian bisa menambahkan di poin 5 ini apa yang kalian rasakan, apa yang kalian pikirkan saat menjelang ujian berlangsung. Akibat bila kita tidak memiliki persiapan ketika ujian. Bila kalian kurang memiliki persiapan, bukan tidak mungkin akan ada beberapa akibat yang akan kalian rasakan atau timbul dalam diri kalian. Nah, apa saja sih akibatnya? Oke, yang pertama pastinya adalah nilai ujian buruk. Ini sudah berlaku ya hukum sebab akibat di sini. Jadi, karena kalian tidak mau tertib belajar, karena kamu tidak mau continue belajar setiap malam, tidak meluangkan waktu untuk membuka buku, maka akibatnya adalah nilai ujian kalian yang buruk. Seperti itu. Yang kedua, bila kamu tidak siap ujian, bisa jadi percaya diri kalian menurun. Nah, ketika hasil ujian buruk, kamu menjadi tidak percaya diri karenanya. Di dalam kelasmu ternyata yang paling rendah nilainya adalah kamu. Dan hal itu seandainya saja dibacakan di kelas. Iya, nilai tertinggi adalah si A. Nilai tertinggi kedua si B. Dan untuk mata pelajaran matematika, nilai terendah adalah, nah, namamu disebut. Kira-kira apa yang terjadi? Kamu akan malu kan? Nah, disinilah percaya diri bisa menurun. Meskipun Bapak Ibu Guru tidak menyebutkan nama kamu sebagai siswa yang namanya terendah, tapi kepercayaan diri kalian bisa turun kalau sudah melihat nilai rapot yang banyak merahnya. Itu. Yang ketiga, semangat belajar menurun. Untuk beberapa kasus, ketika mengetahui nilai ujian yang rendah atau kurang maksimal, beberapa anak justru menjadi kehilangan motivasi untuk belajar. Jadi, ternyata hal ini mempengaruhi sekali sikap dan perilaku kalian ke depannya. Yang keempat adalah sanksi sosial. Sanksi sosial di sini, apabila ternyata hasil belajar kamu rendah, sanksi sosial yang akan kamu terima adalah teguran dari orang tua pastinya. Nah, teguran ini tidak selalu dengan hal yang halus. Ada ketika orang tua menegur anak itu meledak-ledak dalam menasehati anaknya. Ada juga dengan kata-kata yang kurang enak untuk kalian dengar atau kata-kata dari teman, bulian dari teman. Hei, kamu nilainya jelek sendiri, makanya belajar. Hari gini nggak mau belajar. Nah, itu bulian atau ejekan dari teman itu merupakan sanksi sosial yang kamu terima bila
nilai kamu rendah ketika tidak siap ujian. Dan yang terakhir, apabila kamu tidak siap ujian dan hasilnya tidak baik, bisa jadi kamu tidak naik kelas. Serem ya. Adakah yang mau? Pastinya tidak. Semua pasti ingin naik kelas. Nah, agar kamu tidak merasakan akibat yang ditimbulkan karena tidak siap ujian, maka ada beberapa hal yang harus kamu siapkan dalam ujian. Hal apa saja itu? Yang pertama adalah kamu harus benar-benar disiplin kepada diri kalian sendiri untuk membatasi menggunakan handphone. Kita tahu ya bahwa handphone di masa pandemi COVID ini adalah media utama untuk kita belajar dan mengikuti KBM secara daring. Namun, untuk anak-anak yang kurang bijaksana dalam penggunaan handphone, banyak yang lebih dominan, bukan ke pelajaran, namun justru untuk game online, kemudian untuk aktif di media sosial. Bukan hal ini tidak baik, tapi apabila kalian tidak bisa menguasai diri kalian, membagi waktu untuk belajar dan bermain game atau bermain di media sosial, maka kalian akan mengalami kerugian sendiri. Untuk itu, batasi penggunaan handphone di rumah. Yang kedua adalah batasi menonton televisi. Seperti yang kita ketahui, bahwa sekarang tayangan televisi sangatlah menarik untuk dinikmati pemirsanya. Berbagai acara-acara seperti kuis, sinetron, kemudian film, berlomba-lomba di berbagai channel televisi ingin menarik perhatian pemirsanya. Kalau kalian tidak hati-hati, maka kalian bisa jadi terbius atau menjadi penonton setia televisi seharian penuh. Mulai dari pagi ikutan acara kuis, hari kedua kemudian kamu ikutan gosip selebriti, kemudian lagi siangnya ada sinetron sampai malam kamu akan seperti itu terus, maka kamu tidak akan punya waktu untuk belajar. Sehingga kamu harus disiplin kepada diri kalian sendiri untuk membatasi menonton tayangan di televisi. Yang ketiga adalah cobalah untuk membuat ringkasan materi. Mengapa ringkasan materi ini penting? Karena ketika kamu membuat ringkasan materi, otomatis kamu akan membaca materi itu terlebih dahulu. Pastinya begitu ya. Kalau kita membuat ringkasan, pastinya kita akan membaca materi dulu dan akan memilih mana yang penting dari bacaan tersebut. Diharapkan dengan membuat ringkasan materi ini, kalian akan lebih mudah dalam menguasai materi. Seperti itu. Yang keempat adalah perbanyak latihan soal. Jadi, kamu jangan hanya sekedar membuat ringkasan materi atau membaca saja. Namun, untuk mata pelajaran tertentu, kamu pun harus banyak mengikuti atau mengerjakan latihan soal. Seperti matematika, IPA, dan lainnya. Itu membutuhkan latihan soal, tidak hanya sekedar kamu membaca rumus tapi tidak mempraktekannya. Ini adalah sia-sia. Jadi perbanyak latihan soal agar daya pikir dan daya nalar kalian lebih berkembang. Yang kelima, yang perlu disiapkan dalam ujian adalah menjaga kesehatan tubuh. Terkadang ketika kita belajar, kita lupa untuk makan atau sekedar minum. Kita terforsir untuk membuka buku di kamar tidak keluar. Tentu saja hal ini merugikan kesehatan kalian. Jangan sampai materi sudah kamu kuasai, namun tubuh kalian malah drop karena kurangnya asupan gizi. Nah, jangan lupa ya guys, bahwa kalian juga harus menjaga kesehatan tubuh. Yang keenam adalah minta doa restu pada orang tua. Kalau kalian sudah menguasai materi,
kemudian sudah bisa membatasi keseharian kamu dalam menggunakan handphone dan melihat tayangan televisi, sudah bisa menjaga kesehatan tubuh, maka langkah selanjutnya adalah mintalah restu pada orang tua. Karena doa orang tua, ridhonya orang tua juga ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu ya. Dan terakhir adalah kalian jangan lupa berdoa kepada Allah untuk kelancaran ujian kalian. Baca bismillah sebelum melakukan apapun. Insya Allah hasil yang kalian dapatkan bisa sesuai dengan harapan. Terakhir, prinsip yang perlu kalian ingat ketika ingin menghadapi ujian. Yang pertama adalah tanamkan sikap disiplin dalam belajar. Belajar itu sebuah proses, bukan sesuatu yang instan, bukan didapat hanya dalam semalam. Namun, belajar adalah sebuah proses yang berkelanjutan. Rutin belajar setiap hari, 1 jam setiap malam, atau 1 jam di sore hari, insya Allah hasilnya akan lebih terlihat ketimbang yang belajar dalam waktu singkat atau belajar instan 1 malam. Yang kedua adalah kesabaran dan ketelatenan. Jadi yang namanya belajar itu juga butuh kesabaran. Ketika kamu menghadapi atau mengerjakan soal yang sulit menurut kamu, dan kamu sudah putus asa ketika tidak bisa mengerjakan soal itu. Ketika putus asa, kamu memutuskan untuk meninggalkan buku dan pergi tidur atau main HP atau menonton TV. Nah, itu adalah cara yang kurang tepat. Yang lebih tepat bagaimana? Ulangi materi. Barangkali kamu hanya kurang memahami materi atau langkah-langkah dalam mengerjakannya. Kemudian, kerjakan kembali soal latihan tersebut. Apabila masih tidak mengerti, kamu bisa minta bantuan orang yang lebih paham. Misalnya saja, kalau kamu berada di rumah, kamu minta informasi atau mintalah ajari dengan kakakmu. Atau kamu segera menghubungi guru mapelnya. Saya yakin bahwa guru mapel kalian akan sangat senang sekali apabila kalian mau berkonsultasi soal pelajaran. Ya, dan yang perlu diingat juga adalah ketelatenan. Jadi kamu harus telaten, harus bersabar kalau ingin mencapai sebuah kesuksesan. Yang ketiga adalah tidak mudah putus asa. Sudah disinggung di poin kedua tadi bahwa ketika mengerjakan, ketika menghadapi hal yang sulit, kemudian kamu menemukan kesulitan, janganlah mudah putus asa. Tetaplah kalian mengulang-ulang materi tersebut sampai kamu benar-benar paham isi dari materi yang ada. Yang keempat, junjung tinggi nilai-nilai kejujuran. Di masa pandemi COVID-19 ini, ujian dilaksanakan dengan sistem daring. Dalam sistem daring tersebut, anak-anak mengerjakan link soal yang akan dibagikan oleh Bapak Ibu guru sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan. Kerjakan soal tersebut sebaik mungkin dan utamakan kejujuran. Artinya, tidak perlu membuka buku, tidak perlu melihat catatan. Benar-benar kamu kerjakan sesuai dengan kemampuan yang kalian miliki. Sebab memang betul Bapak Ibu guru tidak ada di samping kamu, tapi Allah Subhanahu wa taala melihat apa yang kalian kerjakan. Iya, demikianlah paparan materi yang kita dengarkan sejak tadi, kita bahas sejak tadi. Banyak hal yang bisa kalian petik sebagai bekal kalian menghadapi ujian dalam materi ini. Bu Rita berharap kalian mampu menggunakan informasi di atas untuk meningkatkan prestasi belajar. Terima kasih telah menyimak tayangan ini. Tetaplah semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah,
Demikian tadi tampilan penjelasan tentang kiat jitu menghadapi ujian. Pastinya banyak hal yang bisa kalian ambil dari bahasan tersebut. Bu Rita berharap kalian mampu menggunakan informasi yang sudah saya berikan tadi dalam rangka meningkatkan prestasi belajar ketika menghadapi ujian. Selamat mencoba, tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.